Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecilnya Farhan di kelas 5. Hari ini gak ada materi. Hari ini kita masuk ke penilaian akhir semester 1 atau ujian prakteknya TIK di kelas 5. Oke, ya ujian. Gak kerasa ya kita udah ketemu ujian praktek. Udah akhir semester 1. Kamu dikit lagi kelas 6, berarti sedikit lagi 6 bulan lagi. Dan sayang banget, tadinya Parian pengen ya kalian ujian praktik di lab bersama Parian, tapi kita ketemu lagi di daring. Kita harus belajar melalui di dalam jaringan lagi, internet. Jadi kita sepertinya nggak bisa ketemu selama PTM dibukukan oleh pemerintah kota Depok, yang memang kabarnya sampai tanggal 29 aja ya. Tapi apakah setelah tanggal 29 itu kamu boleh PTM lagi terbatas seperti yang kemarin? Itu pun belum ada informasi lebih lanjut. Tapi untuk aman ya, Parian akan menugaskan PAS atau penilaian akhir semester 1 praktek TIK melalui online aja ya. Tapi Pak, aku gak punya komputer di rumah. Itu masih Parian pikirkan bagaimana kalau yang terkendala dengan komputer di rumah. Apakah Parian boleh kamu datang ke sekolah itu boleh atau enggak? Itu Parian masih belum tahu. Parian harus bicara dulu sama kepala sekolah. Tapi misalnya memang dibolehin, Parian akan perbolehkan kamu yang nggak punya komputer untuk ke sekolah untuk meminjam komputer di lab ya. Jadi kalau yang mau minjem WhatsApp Parian dulu, nanti Parian akan informasiin ke kepala sekolah kita, Pak Fauzi. Oke, masuk ke instruksi tugasnya. Kok nggak mau dipencet? Oke, ini instruksi tugasnya. Kita lewatin dulu ya. Kita baca ke sini. Sama seperti sebelumnya, materi sebelumnya kalian bikin laporan keuangan pribadi Adam, kalau nggak salah Parian pakai nama Adam di situ ya. Nah di sini kamu akan membuat laporan keuangan dari sebuah kedai kopi yang kecil. Nah itu bagaimana sih membuatnya? Oke, ini kamu nanti baca langsung aja di Parian akan sediakan, atau Parian bacain aja. Parian bacain aja deh ya. Oke. Abdullah memiliki sebuah kedai kopi yang sangat sederhana tetapi sangat indah. Ia memulai usahanya dengan bermodalkan uang sebesar 25 juta. 25 juta, setelah angka 25 itu nolnya 6 ya. Pada tanggal 9 Januari tahun 2020 ia memulai usahanya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membeli sebuah mesin kopi seharga 7 juta yang ia beli pada tanggal 10 Januari 2020. Sampai sini dulu ya, paragraf pertama dulu. Oke, kita instruksinya adalah membuat laporan keuangan tentang coffee shopnya si Abdullah. Jadi kita langsung buka Excelnya. Setelah kamu udah di Excel, kita kembali ke presentasinya dulu. Kamu pergi ke instruksi tugasnya ya. Kita udah baca satu paragraf dulu aja, nggak apa-apa. Buat laporan keuangan pada Microsoft Excel pada sel B2. Di sini Parian ngasih petunjuknya ya. Lumayan detail Parian ngasihnya. Jadi kamu benar-benar jangan sampai kamu loncat-loncat mengerjakannya. Instruksi 1 dulu, lalu 2, lalu 3, seterusnya gitu ya. Instruksi yang pertama, sel 2, ketik judul dengan huruf kapital dan aktifkan bold. Oke, judul dulu di B2. Judulnya tadi adalah, bentar ya, Parian aktifkan keyboardnya Parian dulu. Judulnya adalah laporan keuangan. Judulnya adalah laporan keuangan Abdullah Coffee ya, Shop. Ya, laporan keuangan Abdullah Coffee Shop. Oke. Udah huruf kapital semua. Tadi kalau kita kembali ke instruksinya, itu disuruhnya aktifkan bold. Oke.
Pastiin ada di kolom B2, lalu klik bold atau B yang ada di sini. Oke, lanjut lagi ke instruksinya. Pada sel B4 ketik no. Oke, satu-satu dulu ya. No itu nomor ya maksudnya ya. B4 di sini varian udah di B4. Sel C4 ketik tanggal. C4 tanggal. Lalu D4 keterangan. Sel E4 debit. Sel F4 kredit. Dan yang terakhir sel G4 saldo. Ingat, debit artinya ada uang yang diterima atau ada transaksi yang masuk atau uang dapat, kamu usaha, kamu dapat uang gitu. Itu uangnya masuknya di sini laporannya. Dan kredit adalah kalau kamu punya uang, kamu membelikan uang kamu, itu masuknya di kredit ya. Lalu kita balik dulu ke instruksinya. Pada kolom debit, kredit, dan saldo, ubah nominal angka sesuai dengan kaidah penulisan mata uang rupiah Indonesia. Contoh Rp 10.000. Oke, katanya kita disuruh langsung. Berarti kamu langsung aja dari kolom ini. Kita lihat dulu ya, di kolom debit ya disuruhnya tadi ya, debit, kredit. Oke, benar. Dari sini terus aja ke bawah, nggak apa-apa sampai ini di sini varian sampai 25 ya. Ini walaupun nanti transaksinya mungkin nggak sampai 25. Blok seperti ini sudah terseleksi seperti ini. Pergi ke menu number, kita mau ngatur currency-nya. Lalu pilih more number format. Ini udah ada di materi sebelumnya sebenarnya. Currency atau artinya currency itu mata uang cari Indonesia. Nih, varian pakai Indonesia. Desimalnya 0. Oke. Ini udah diaktifin currency-nya. Jadi kalau varian ketik 500, dia otomatis ada Rp 500. Oke. Kita balik dulu ke instruksinya. Lalu kita ke instruksi nomor 4. Kolom saldo harus diisi dengan memasukkan rumus yang benar. Kamu udah tahu pasti rumusnya. Kalau belum tahu rumusnya, nanti Paren akan bikin ya. Oke, kita sampai instruksi nomor 4 dulu. Kita kembali ke soal ceritanya dulu. Abdullah ia memulai usahanya dengan modal uangnya 25 juta. Kita kembali ke sini. Berarti kejadian yang pertama adalah pada tanggal berapa? Lupa. Oke, ini tanggalnya nggak ada. Kalau tanggalnya nggak ada, nggak apa-apa dikosongin. Keterangannya modal usaha Bapak Abdullah 25 juta. Berarti di sini kita ketik modal. Sebentar, Paren panggil keyboard Paren dulu. Oke. Keterangannya ini kan masih kolom D ya. Di kolom D ada keterangan, dia masih terupdate. Kamu bisa klik 2 kali supaya dia otomatis membesar. Ini kamu bisa kecilin nomornya karena kita cuma butuh kolom kecil di B untuk nomor. Modal usahanya Abdullah pada cerita itu tadi kita punya 25 juta. Oke, berarti masuk karena dia punya uang 25 juta. 3 tambah lagi 3, jadi nolnya ada 6. Enter aja langsung. Nanti akan otomatis menjadi Rp 25 juta. Nah, di saldonya kamu langsung aja ketik sama 25 juta. Sama seperti ini ya. Nah, di sini si kreditnya jadi kecil, kamu bisa besarin. Kira-kira aja, kira-kira sama kolom debit dan saldo. Jadi si kredit juga besarin sedikit. Oke. Lalu ada kejadian nomor 2. Kita kembali lagi ke ceritanya. Tanggal 9 Januari kejadian keduanya.
Ia memulai usahanya, yaitu pertama membeli sebuah mesin kopi seharga 7 juta pada tanggal 10 Januari. Ingat-ingat dulu tanggalnya dulu. 10 garis miring Januari bulan pertama garis miring 2020 tanggal salah ya. Oke. Ini dia otomatis membesar tadi ya kolom C-nya. Dia di tanggal segitu, kayaknya tanggalnya 9 deh. Ya 9, paling kau ketiknya 10. Tanggal 9 dia membeli mesin kopi. Pak Abdullah dia membeli mesin kopi yang harganya, lupa varian, harganya 7 juta. Oke, yang ini ya, 7 juta. 7 nolnya 6 kali. Ya. Dia beli berarti di kredit. 7 1 2 3 4 5 6. Nolnya 7 kali. Lalu masukin rumusnya sama dengan saldo ditambah kredit debit dikurang kredit. Oke, Paren akan ngasih contoh hanya sampai 2 kejadian ini karena ini kan PAS ya. Nah, selanjutnya kalian baca baik-baik lalu masukkan data yang ada tanggal dan nominalnya ke dalam laporan keuangan ini ya. Setelah semuanya masuk dari cerita ini, keuangannya, dia dapatnya berapa, berhasil menjual berapa, sisanya berapa, seperti biasa. Ini yang B2 Mark and Center. Lalu yang nomor sampai saldo pilih ke center biar rapi. Lalu kalau kira-kira ini kurang besar, kamu manfaatkan cara merubah. Ini kenapa dia sebentar ya. Kenapa dia ini tanda pagar karena kurang besar. Oke. Bagaimana cara merapihkan tabel-tabel ini, kolom-kolom ini? Kemarin sudah ngajarin bagaimana caranya supaya mengedit lebar kolom atau tinggi kolom. Jadi kamu manfaatkan materi yang udah pernah Paren ajarkan, bagaimana sih supaya laporan ini nanti misalnya ini kejadiannya ada 2, tapi bagaimana kalau kejadiannya sampai banyak supaya rapi bagaimana ya. Terus jangan lupa kalau sudah misalnya ini udah sampai di sini nomornya 10 misal, kamu blok seperti ini, pilih all borders ya biar ada garis-garis seperti ini. Oke, untuk penanggalannya kamu bebas. Kamu cara ngeditnya adalah klik dulu penanggalannya ke menu number, ke bawah more number format, pilih date. Nah, misalnya kamu mau ada nama bulannya, bisa pilih yang ini, yang kedua. Oke, kenapa dia garis-garis tadi Paren bilang? Kurang gede kolomnya. 9 Januari 2020. Boleh kayak gini ya, ada tulisannya jadi jelas. Jadiin dia ke tengah ya, supaya rapi. Boleh juga diwarnain. Misalnya Paren mau warnain ininya, ya, ini jelek, biru aja. Lalu di bawahnya biru yang lebih muda. Tadi Paren warna tulisannya kepencet warna merah. Nah, boleh kayak gini. Terus jangan lupa yang di sini nih, nomor tanggal keterangan debit di bold juga aja. Oke. Jadi kamu bisa ikutin, kalau enggak kamu bisa ikutin instruksi yang ada di sini. Ya, jadi setelah laporannya selesai, tadi kan kita udah sampai nomor 4 ya. Selesai itu maksudnya apa Paren? Semua data uang masuk atau uang keluar ini kamu sudah bikin formatnya seperti ini. Nah, Paren tambahin di 1 ya. Di kejadian ketiga nih kan, kita mau masukin data keuangan yang terjadi di sini ke Excel. Yang ketiga yaitu pada tanggal 10 Januari dia ini yang membeli mesin kopi, maaf. Lalu Abdullah memperindah kedainya dengan membeli 5 buah meja antik harganya 5 juta dan kursinya 2 juta nih. Langsung ada 2 kejadian di tanggal yang sama. Oke, di tanggal 11 Januari.
11 Januari. Januari 2020. Nggak apa-apa, ini begini dulu karena memang beda ya di sini settingannya. Ini gini dulu ya, nggak usah bingung. Dia membeli apa, Pak Abu? Membeli, kepencet. Membeli apa sih tadi ya? Nih ya, membeli meja antik 5. Dia membeli 5 meja antik sebanyak 5 buah. Dengan, berarti ini kurang besar, dengan harga 5 juta. Jadi 5, 0 nya 3 kali 6 kali. Lalu masukin lagi rumusnya, sama dengan ini, ditambah debit dikurang kredit ya. Lalu di tanggal yang sama 11 garing 01 2020 ya, tanggal 11 bulan Januari, kejadian nomor 4. Dia nukarin kopi aja, membeli kursi ya. Kejadiannya dia membeli kursinya, berarti 5 buah juga. Kalau mejanya 5 berarti kursinya 5 biar pas. Harganya 2 juta rupiah. Masukin deh 2 juta rupiah, 2, 0 nya 6 kali. Masukin lagi rumusnya seperti tadi, saldo ditambah debit dikurang kredit. Semua kejadian transaksinya kamu catat di sini. Jangan lupa ini penanggalannya ya. Sekali lagi, more number format, date, pilih yang ini, yang kedua. Ini varian pilihnya yang kedua, kamu boleh bebas yang mana aja. Nanti otomatis seperti itu. Jangan lupa bordernya, jangan lupa ini di center, ini juga ke center atau ke tengah biar rapi. Dah, ini udah lumayan rapi ya. Nah, ini udah 4 kejadian dicatat dari hasil cerita pendek ini ya. Ada ada 2 slide, jadi hati-hati jangan cuma ngerjain 1 slide aja, tapi slide kedua juga dikerjakan. Oke? Lalu kita ke instruksinya lagi. Seperti biasa, kalau sudah, simpan file kamu, Microsoft Excel kamu dengan formatnya nama spasi kelas. Jangan lupa kelasnya ya. Lalu ada tulisan pas 2000. Ini harusnya 2021 nih, gara-gara ceritanya 2020 Paren ikut-ikut 2020. Ini formatnya pas 1 2021. Contoh Ahmad Rian 5B pas 1 2021. Jangan 2020, jangan diikutin ya. Bisa kirimnya biasa melalui form, atau boleh kamu melalui email, atau boleh melalui WhatsApp. File yang dikumpulkan berupa file Excel-nya. Jika tidak bisa, boleh berupa foto. Diusahakan kualitas gambar foto bagus atau tidak blur. Oke, file Microsoft Excel-nya ya yang dikirim ya. Tapi kalau misalnya kamu mengalami mengalami kesusahan untuk mengirim file Microsoft Excel, kamu boleh foto aja, nggak usah di Excel-nya, nggak apa-apa. Oke. Jadi segitu aja tentang instruksi tugas untuk ujian praktek semester 1 TIK dari Parian. Kalau ngalamin kesusahan, hubungin Parian. Insya Allah Parian standby di sekolah karena memang Parian disuruh ke sekolah walaupun wabah sedang banyak lagi. Jadi doain Parian juga baik-baik aja, kalian di rumah juga baik-baik aja. Oke? Hubungin Parian ya kalau memang nggak ngerti tentang materinya. Sekian dari Parian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.